Bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak bayinya, tidak perlu larut dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kabar gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang apakah anak kecil ditanya malaikat di dalam kubur. Salah satu rukun iman adalah iman kepada malaikat Allah yang merupakan ciptaannya. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, tidak membutuhkan makan, minum atau tidur. Salah satu malaikat yang wajib diimani oleh umat Islam adalah malaikat yang bertugas untuk bertanya di alam kubur, yaitu Mungkar dan Nakir. Setiap orang yang meninggal, meskipun tenggelam atau dimakan hewan buas, akan ditanya di alam kubur. Namun ada pertanyaan tentang apakah anak kecil yang meninggal dunia juga akan ditanya oleh malaikat. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Pertama, Imam Romli dalam fatwanya menjelaskan bahwa anak kecil yang meninggal dunia tidak akan ditanya oleh malaikat. Begitu juga orang gila yang tidak memiliki beban kewajiban. Kedua, Imam Ibnu Hajar dalam fatwa Al-Hadisila menjelaskan bahwa pertanyaan dari dua malaikat berlaku untuk siapapun yang meninggal, termasuk janin atau mereka yang tidak dikubur seperti orang yang terbakar atau dimakan oleh binatang buas. Hadis riwayat Imam Muslim menyatakan bahwa umat ini akan diuji di kuburnya. Imam Suyuti dalam Al-Hawi menjelaskan bahwa salah satu fitnah kubur adalah pertanyaan oleh dua malaikat. Dari kedua pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa setiap orang yang meninggal akan ditanya oleh malaikat, termasuk anak kecil. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anak adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang tuanya. Anak adalah amanah dan kebanggaan orang tua. Banyak yang bertanya, ketika bayi atau anak kecil meninggal dunia, bagaimanakah arwah dan kedudukannya? Ustadz Ahmad Dusuki Abdul Roni, pendakwah asal Malaysia yang juga lulusan Al-Azhar, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menggambarkan dua kelompok anak kecil. Kelompok pertama adalah anak-anak dari orang yang tidak beriman, yang akan menjadi pelayan-pelayan di dalam surga dan hidup bebas di dalamnya tanpa peduli kepada ibu dan bapaknya. Kelompok kedua adalah anak-anak saleh, termasuk orang yang keguguran, yang akan ditempatkan di dalam surga Allah di gunung yang indah, dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sayyidah Sarah. Mereka tidak pernah merasa haus atau lapar, bahkan selalu berdoa kepada Allah agar dapat bertemu dengan kedua orang tuanya, karena tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya di dunia. Dijelaskan juga bahwa di surga terdapat pohon tuba yang memberikan susu yang dinikmati oleh bayi-bayi yang meninggal dunia. Anak-anak kecil yang masih menyusui ditempatkan di dalam perut burung hijau yang berterbangan di dalam surga. Ustadz Ahmad Dusuki menjelaskan bahwa jika tiba waktunya untuk masuk surga, anak kecil yang meninggal dunia tidak akan masuk sebelum bertemu dengan ibu dan bapak mereka. Mereka akan meminta agar ibu dan bapak mereka dapat masuk surga bersama mereka. Jika malaikat mengatakan bahwa orang tua mereka berada di neraka, anak-anak itu akan menangis dan meminta syafaat untuk mereka. Allah yang Maha Pengasih kemudian memerintahkan malaikat untuk membawa orang tua anak itu dari neraka ke surga. Untuk para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak bayinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira bahwa anak-anak yang meninggal dunia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan izin Allah. Berkenaan dengan nasib anak-anak kecil yang terlahir dari orang tua musyrik atau non-muslim, Abdul Aziz bin Bas rahimahullah menjawab bahwa jika anak tersebut belum mukalaf atau terkena beban syariat, maka ia tidak akan diperlakukan seperti orang tuanya.
tetapi di akhirat nasib mereka kembali kepada kehendak Allah. Dalam banyak hadis sahih disebutkan bahwa anak tersebut akan diuji dengan pertanyaan, mirip dengan pengujian terhadap ahlul fatrah atau mereka yang tidak terkena taklif. Jika mereka bisa menjawab, mereka akan masuk surga. Jika tidak, mereka akan masuk ke dalam neraka. Menurut penjelasan beberapa ulama, Allah tidak akan mengazab sebelum mengutus seorang rasul. Oleh karena itu, status anak-anak kecil ini tergantung pada ujian di akhirat nanti. Dalam kitab Taqibat al-Mukallaf oleh Al-Alamah Ibnu Qayyim juga dijelaskan secara panjang lebar tentang pembahasan status ahlul fatrah dan anak kecil dari kaum musyrikin. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa banyak dalil yang mengatakan bahwa anak dari orang tua musyrik juga masuk surga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dikelilingi oleh anak-anak kecil di surga. Anak-anak tersebut menurut hadis ini adalah anak-anak yang meninggal pada masa kecil dan berada di bawah penjagaan Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Hadis serupa diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah SAW bermimpi, beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dikelilingi oleh anak-anak. Rasulullah bersabda bahwa anak ini adalah yang meninggal pada masa kecil dan mati di atas fitrah, serta dimasukkan ke dalam surga. Dengan demikian, bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak kecil, Allah telah memberikan jaminan bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik, baik dari orang tua muslim atau non-muslim, akan berada di surga. Mereka akan menanti untuk bersama kedua orang tua mereka di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.